Halo, perkenalkan nama saya Ralf Mokosolang, alamat Tombatu, Minahasa Tenggara. Saya seorang mahasiswa di Universitas Pembangunan Indonesia Manado, dan saat ini saya akan membacakan artikel tentang pengertian, tujuan, dan fungsi hukum di Indonesia. Pengertian hukum. Dalam kehidupan bermasyarakat, ada peraturan berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan kesepakatan bersama. Hukum dibuat dengan tujuan mengatur dan menjaga ketertiban, keadilan sehingga kekacauan bisa terkendali atau dicegah. Hukum adalah undang-undang yang dibuat dan ditegakkan melalui lembaga sosial atau pemerintah untuk mengatur perilaku masyarakat. Hukum yang ditegakkan oleh negara dapat dibuat oleh legislatif, kelompok atau seorang legislator tunggal yang menghasilkan undang-undang, oleh eksekutif melalui keputusan dan peraturan, atau ditetapkan oleh hakim melalui presiden. Tujuan hukum. Masyarakat adalah pelaku, bukan alat atau objek yang mempunyai kepentingan dan tuntutan yang diharapkan bisa dilaksanakan dengan baik. Berikut adalah tujuan dari hukum. Yang pertama, kaidah hukum memiliki tujuan untuk melindungi kepentingan manusia dari bahaya yang mengancam. Yang kedua, mengatur hubungan antar sesama manusia agar tercipta ketertiban dan diharapkan bisa mencegah terjadinya konflik di antara manusia. Yang ketiga, hukum melindungi kepentingan manusia baik secara individu maupun kelompok. Pada dasarnya manusia adalah makhluk yang juga membutuhkan perlindungan kepentingan agar kepentingannya bisa terlindungi dari ancaman sekelilingnya. Yang keempat, hukum memiliki tujuan untuk mewujudkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya untuk semua orang. Tidak hanya memberi nafkah hidup, tapi juga memberi makan yang berlimpah, perlindungan, dan mencapai kebersamaan. Yang kelima, hukum menjadi sarana untuk memelihara dan menjamin ketertiban. Fungsi dari hukum yaitu: 1. Sebagai sarana pengendali sosial, sebuah sistem yang menerapkan aturan-aturan mengenai perilaku yang benar. Yang kedua, sebagai sarana untuk mengadakan perubahan pada masyarakat. Yang ketiga, sebagai alat ketertiban dan keteraturan masyarakat. Yang keempat, sebagai sarana dalam mewujudkan keadilan sosial. Yang kelima, sebagai sarana dalam pergerakan pembangunan. Yang keenam, sebagai fungsi kritis melakukan pengawasan baik pada aparatur pengawas, aparatur pelaksana, dan aparatur penegak hukum. Yang ketujuh, sebagai alat untuk mengikat anggota dalam masyarakat sehingga kelompok jadi semakin erat eksistensinya. Yang kedelapan, sebagai alat untuk membersihkan masyarakat dari kasus yang mengganggu masyarakat dengan cara memberikan sanksi baik pidana, perdata, administrasi, dan sanksi masyarakat. Yang kesembilan, sebagai alat untuk melakukan alokasi kewenangan dan putusan terhadap badan pemerintahan. Yang kesepuluh, sebagai alat stimulasi sosial. Hukum bukan alat yang hanya digunakan untuk mengontrol masyarakat, namun juga meletakkan dasar-dasar hukum yang bisa menstimulasi dan memfasilitasi interaksi di antara masyarakat dengan tertib dan adil. Unsur hukum. Ada beberapa unsur hukum, yaitu yang pertama, hukum adalah peraturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu pergaulan di masyarakat. Yang kedua, peraturan dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib. Yang ketiga, peraturan bersifat memaksa. Yang keempat, sanksi terhadap pelanggaran yang dibuat adalah tegas. Hukum dibagi ke dalam beberapa bidang: hukum pidana atau hukum publik, hukum perdata atau hukum pribadi, hukum tata negara, hukum internasional, hukum adat, dan hukum lingkungan. Demikian artikel saya mengenai pengertian, tujuan, dan fungsi dari hukum. Dan saat ini saya mengajak teman-teman semua untuk bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado dengan 6 pilihan fakultas yang ada, yakni Fakultas Hukum, Keperawatan, Teknik, Sospol, Pertanian, dan Sastra, agar kita semua dapat menjadi ahli di dalam bidang-bidang yang ingin kita kuasai. Terima kasih.